Selamat pagi Opa dan Oma, Om dan Tante, serta teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu. Mungkin selama masa corona ini kita tidak bisa kebaktian secara fisik, namun kita masih bisa kebaktian secara ibadah online. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Keluarga. Kami berharap dengan acara-acara yang dibuat secara online, semua keluarga juga bisa mengikutinya. Ya, kami juga berharap dengan adanya rangkaian acara Pekan Keluarga ini, Papa, Oma, Om, Tante, dan kakak adik sekalian bisa lebih dekat bersama dan bisa menikmati waktu ini dengan adanya acara ini. Selamat beribadah virtual dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Hari ini kita akan bersama-sama belajar memahami makna bersyukur dan bertumbuh. Dalam hidup keluarga, bersyukur dan bertumbuh mesti menjadi spirit yang terus hadir dalam kehidupan kita. Setiap umat Allah dipanggil untuk mensyukuri berkat yang telah Allah curahkan. Mengawali ibadah kita, marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 66 ayat 1-9. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Dalam pernyataan syukur ini, mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan.
Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Allah telah menghadirkan keluarga bagi kita. Ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik adalah anugerah terbesar yang telah Allah hadirkan bagi kita. Di dalam keluarga, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-Nya. Rumah, kendaraan, bahkan alat-alat sederhana yang menjadi penopang dalam hidup keluarga adalah berkat besar yang menopang hidup kita. Namun, pernahkah kita bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan? Pernahkah kita menyimak kasih Allah dalam setiap perjalanan hidup kita? Bukankah Allah tetap setia menyertai kita hingga saat ini? Untuk menyambut kasih-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 23. Marilah memuji. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia, hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya.
sukacita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, pengampunan yang telah Allah nyatakan kepada kami membuat kami terbebas dari cengkeraman dosa. Kami dibebaskan dari kuasa kerakusan, sikap iri hati, bahkan kami dibebaskan dari cengkeraman keinginan menguasai orang lain. Kami sungguh bersyukur atas anugerah tak terkira ini. Kami bersyukur atas segala hal yang telah Allah curahkan kepada kami. Karena itu ya Allah, jika ada hal-hal yang masih menggelayuti kami, yang membuat karunia Allah terhalang karenanya, maka ampunilah kami. Ya Allah, janganlah bosan menerima permohonan kami, karena kami lemah dan sering tak berdaya. Dalam kuasa kasih Allah, ampunilah kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ 37, bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat Tuhan, mari berdiri. Simaklah firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari PKJ 128 bait 1 sampai 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
tepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak mengekang diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Sekarang kita memasuki pelayanan firman. Untuk itu, mari bersama-sama kita datang menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami mau mendengar suara Tuhan melalui bagian dari firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Berikan kami kepekaan dan keteduhan hati, agar dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat mendengar suara-Mu itu, yang mau menyapa kami pribadi lepas pribadi, yang mau berbicara kepada kami, yang mau bersabda kepada kami. Sungguh Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu sajalah kami dapat mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Itu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, sehingga kebenaran firman Tuhan dinyatakan pada kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Amsal, kitab Amsal, saudara-saudara. Kitab Amsal pasal 23 ayat 19 sampai 26. Amsal 23 ayat 19 sampai 26 yang mengatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Itulah bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama.
Berbahagialah mereka yang terus mendengar firman Tuhan dan yang boleh terus memelihara dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Memasuki Dwi Pekan Keluarga GKI Muara Karang, khotbah pada pagi ini mengambil tema bersyukur dan bertumbuh. Nah, untuk kita ketahui bersama juga bahwa keseluruhan tema dari Dwi Pekan Keluarga adalah House of Faith, rumah atau keluarga beriman. Nah, melalui tema utama ini, umat Tuhan, kita semua mau diajak dan diingatkan kembali. Apakah Tuhan masih berperan dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan keluarga kita? Apakah Tuhan masih yang paling utama dalam kehidupan bersama di tengah keluarga? Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan memulainya untuk melihat apa benar Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Kita akan memulainya dengan tema bersyukur dan bertumbuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang masih ingat film sinetron waktu cukup lama sudah, yang berjudul Keluarga Cemara? Nah, tentu tahu ya. Banyak yang nonton film itu. Film mengenai keluarga. Film yang banyak penggemarnya pada waktu itu. Sehingga banyak juga yang tahu lagu soundtrack dari film tersebut. Penggalan syairnya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ingat ya. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Indah syair-syairnya. Dan kalau kita melihat syair-syairnya, kita diingatkan betapa besarnya pengaruh keluarga dalam kehidupan kita. Karena keluarga kita bisa menderita, tapi kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan karena keluarga. Lihat saja bagaimana seorang yang bisa memiliki segala-galanya, karier, jabatan tinggi, kekayaan yang melimpah, namun di balik kehidupannya, keluarganya berantakan. Maka akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menikmati kebahagiaan, kan? Tapi bisa jadi juga hidupnya pas-pasan. Kehidupannya biasa-biasa saja. Namun kehidupan keluarganya utuh, harmonis, penuh keceriaan. Bukankah itu suatu kebahagiaan bagi keluarga? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, harmoni dan kebahagiaan dalam keluarga tidak datang begitu saja. Ia harus diupayakan, harus ditumbuhkan, dan dipelihara, bahkan harus diperjuangkan. Kita dapat mengumpamakan keluarga bagai sebuah perahu yang sedang berlayar mengarungi samudra kehidupan yang luas. Perahu ini akan menghadapi berbagai tantangan dalam pelayarannya, berupa angin badai, ombak yang besar. Di mana-mana ada bahaya yang bisa menyebabkan perahunya tenggelam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun perahu keluarga ini dapat bertahan menghadapi gelombang besar yang menerpa. Kenapa? Karena setiap orang yang di dalam perahu itu memiliki sebuah ikatan yang kokoh satu dengan yang lain. Ikatan yang mempersatukan dan menguatkan, itulah yang membuat perahu dapat bertahan. Ikatan kasih pertama dan rasa saling menghormati. Bukan hanya antara suami istri, tapi setiap unsur dalam keluarga, ya orang tua, ya anak, maupun saudara-saudara sekandung.
Ikatan kasih dan saling menghormati memiliki sumbernya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang didasari oleh kasih Tuhan akan sanggup menghadapi sedahsyat apapun badai yang menerpa. Kasih Tuhan yang terus-menerus menjaga, melindungi keluarga Tuhan, bukan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga, tetapi juga mau memperlihatkan bahwa keluarga Tuhan terus disertai oleh Tuhan. Sehingga keluarga ini menjadikannya sebagai sebuah house of faith, rumah beriman, atau keluarga beriman. Anak-anak diajarkan untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi bijak serta mengarahkan hatinya ke jalan yang benar. Ingat ini. Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Luar biasa, bukan? Dan bila mereka menyerahkan hati kepada Tuhan dan hidup di jalan yang benar, sebagaimana ayat yang 26 katakan, hei anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Maka disitulah kita bisa menunjukkan bagaimana kita juga diminta untuk dapat menggembirakan hati orang tua. Ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Luar biasa. Sebuah keluarga yang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah rumah atau keluarga kita menjadi rumah atau keluarga beriman? Saya percaya bahwa bahtera keluarga kita yang sedang berlayar dan sedang menghadapi badai gelombang kehidupan saat ini adalah bahtera keluarga yang di dalamnya menghadirkan Tuhan sebagai jurumudi. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukankah kita layak untuk bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan tidak meninggalkan keluarga? Ya, kita boleh kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi. Ya, kita boleh merasakan berkurangnya pendapatan dan bahkan juga kehilangan pekerjaan. Ya, kita masih terus merasakan sakit yang mengganggu kesehatan kita. Oh, dan banyak lagi dan banyak lagi. Tapi kasih sayang Tuhan, kasih Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Ingat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa? Ayat berikutnya dari Roma 8 pasal 8 ayat 38 dan 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita patut bersyukur pada Tuhan. Bersyukur juga pada setiap anggota keluarga kita yang mau saling peduli. Dan bukan hanya sekedar bersyukur, bukan hanya sekedar mengatakan terima kasih, tapi kita harus memberi hati kita pada mereka. Melalui perhatian dan kasih kita kepada mereka, terlebih lagi kita memberi waktu untuk bersama-sama menikmati anugerah kebahagiaan ini. Lalu, apa kita akan berhenti bersyukur saja? Tentu tidak. Di dalam keluarga beriman, kita harus bertumbuh bersama. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh bersama
untuk bisa lebih saling peduli. Bukan hanya sebatas keluarga kita, tapi lihatlah di sekelilingmu. Lihatlah keluarga-keluarga lain yang mungkin memerlukan perhatian kita. Dalam konteks ini, kita menjadi keluarga besar Allah yang tergabung dalam jemaat Kristus, yaitu gereja Tuhan. Kita bisa bertumbuh selain dalam keluarga masing-masing, juga dalam jemaat Tuhan melalui pelayanan bersama. Misalnya, kalau dalam keluarga kita bisa bersaat teduh bersama, berdoa bersama, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya atau keluarga-keluarga. Apakah mereka lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak berdoa, lebih banyak pelayanannya? Oh tidak. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga mempunyai anak kembar laki-laki. Kedua anak ini sangat berbeda. Sang kakak tumbuh menjadi anak yang cerdas, namun sang adik pertumbuhan mentalnya terbelakang. Suatu hari, sang kakak pulang dengan wajah berseri-seri karena ia mendapat nilai raport yang bagus dengan nilai yang sangat baik. Sang ayah memeluk anaknya dan berkata, "Ayah sungguh senang dengan nilaimu ini. Tingkatkan terus prestasimu." Pada saat yang bersamaan, anak yang mentalnya terbelakang sedang berusaha. Dia berlutut di lantai, berusaha mengikatkan tali sepatu sang ayah yang terlepas. Dengan susah payah, akhirnya sang adik yang terbelakang itu akhirnya berhasil merapikan tali sepatu ayahnya. Lalu dengan wajah gembira dan bangga dia berkata, "Ayah, akhirnya saya berhasil merapikan tali sepatu ayah." Sang ayah kaget. Ia melihat anaknya itu. Lalu ia merangkul dan memeluknya erat-erat. Dengan penuh kasih sayang ia berkata, "Nak, ayah sangat berkenan dan bangga atas jerih payahmu karena engkau telah melakukan apa yang dapat kau lakukan." Bapak, ibu, dan saudara ayah ini tidak membeda-bedakan anaknya. Ia memeluk dan merangkul mereka. Begitu juga Allah Bapa kita yang di surga tidak pernah membanding-bandingkan diri kita dengan anak-anaknya yang lain. Tidak pernah membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga-keluarga yang lain. Bagi Tuhan, kadar pengabdian dan pelayanan kita yang tulus dan sepenuh hati lebih penting dari sekedar sebuah prestasi. Bagi Tuhan yang penting bukan apa yang telah kita lakukan, tetapi perhatikan ini. Apakah kita telah melakukan apa yang dapat kita lakukan itu sebaik-baiknya. Tuhan memberikan pada kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai jemaat, untuk tetap bersyukur dan mau bertumbuh dan menghadapi pergumulan dan tantangan dunia dalam menghadapi samudera kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa,
atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sepanjang hidup kami, teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, sampai para pembantunya, baik di pusat dan daerah, supaya Tuhan mencurahkan roh hikmat dan takut akan Tuhan, agar bekerja dengan baik, segala keputusan yang diambil berasal dari Tuhan. Mereka akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, cerdas, dan sejahtera. Bapa kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, dan semua personil yang berani bertugas mengamankan negara tercinta ini dari ancaman virus ini. Untuk mereka yang terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Berilah ketabahan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena wabah ini. Untuk para guru yang saat ini menuntut hak mereka, biarlah Tuhan yang menolong para pemerintah agar membuat keputusan yang terbaik bagi para guru. Dan seluruh masyarakat Indonesia, biarlah Tuhan yang melindungi dan menolong. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat melayani umat-Mu dengan penyertaan-Mu, dan seluruh umat-Mu dapat beribadah melalui virtual dengan penuh sukacita, dan tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah kepada-Mu karena COVID ini. Untuk rangkaian di Pekan Keluarga GKI Muara Karang yang akan dilaksanakan, biarlah kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami yang Maha Baik, sumber segala kebaikan, kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam setiap keluarga kami. Karena dengan semua itu, kami dapat melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dalam keluarga kami. Lindungilah orang tua kami, berikanlah selalu kesehatan bagi mereka, agar dapat menafkahi kami dan dapat mendampingi kami belajar lewat online saat ini. Berilah orang tua kami kesabaran ya Tuhan, begitu juga kami sebagai anak, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Bencana yang melanda Indonesia, biarlah tangan Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang terdampak bencana yang terjadi. Kami berdoa bagi warga gereja yang sedang pergumulan, Tuhan, tolong mereka dan kuatkan mereka ya Tuhan. Dan yang sakit atau sedang pemulihan, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Ana, Opa John, Bapak Tan Manling, Ibu Maggi, Ibu Lilis, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memulihkan mereka. Untuk pembangunan gedung gereja GKI Muara Karang, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan agar berjalan dengan baik dan Tuhan mencukupkan biaya yang dibutuhkan. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menaikkan pujian NKB 133 bait 1-3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah,
atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, betapa besar berkat yang telah Allah curahkan. Kami sungguh bersyukur atas semua kemurahan-Mu. Kini kami bawa persembahan syukur kami, kiranya menjadi karunia yang hidup pada tangan-tangan yang Tuhan berkati. Dalam anugerah dan kasih-Mu, kami bawa persembahan syukur ini. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 289, bait 1, 3, dan 4, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersama-Mu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.